Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian online. Insyaallah taala kita masih dalam pembahasan fikih puasa-puasa sunnah, ya. Dan insyaallah taala ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam pembahasan terkait masalah ini. Insyaallah taala kita akan mendetailkan permasalahan-permasalahan yang ada dan telah kita singgung mungkin dari pembahasan yang akan datang nanti penyebutannya. Secara global telah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di sini kembali kita sebutkan untuk mendetailkan permasalahan-permasalahan, asalkan bukan di waktu-waktu yang terlarang untuk berpuasa. Ya. Adapun yang kedua yaitu puasa sunnah muqayyad. Nah, puasa sunnah muqayyad, inilah yang datang penyebutannya di dalam nas-nas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ya, dan akan datang nanti insyaallah taala rinciannya seperti yang telah berlalu penyebutannya. Nah, ini disebut dengan puasa muqayyad. Kenapa? Karena dia terikat di waktu-waktu tertentu. Ya. Terikat di waktu-waktu tertentu pelaksanaannya. Sama-sama sunnah, ya. Puasa sunnah mutlak juga sunnah, puasa sunnah muqayyad juga sunnah. Nah, hanya perbedaannya kalau yang mutlak itu tidak terikat di waktu tertentu, ya, silahkan berpuasa kapan saja, yang penting jangan di waktu yang terlarang. Adapun muqayyad, nah ini memang yang dikhususkan di waktu tertentu. Ya, misalnya puasa Arafah, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah tidak boleh kita niat puasa Arafah, ya, di bulan ini. Nah, kita ingin saya mau niat puasa Arafah di bulan ini, bukan waktunya, ya kan? Tidak boleh dia melaksanakan puasa Arafah. Nanti di tanggal 9 Dzulhijjah baru melaksanakan puasa Arafah. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Taib. Terkait dengan puasa sunnah mutlak, ini telah datang penyebutannya dalam hadits-hadits atau sejumlah hadits. Di antaranya, ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dikatakan kana Rasulullah SAW yuftiru minas syahr hatta nadhunnu annahu la yasumu min. Ini mirip dengan hadis yang pernah kita bacakan, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu berbuka, ya, tidak berpuasa di suatu bulan sampai kami menyangka bahwa beliau tidak berpuasa atau tidak pernah berpuasa di bulan tersebut. Wa yasumu hatta nadhunnu annahu la yuftir minhu syai'an. Dan, ya, sewaktu-waktu beliau berpuasa di suatu bulan hingga kami menyangka, ya, beliau selalu berpuasa, tidak pernah berbuka di bulan tersebut. Nah, ya, ini telah berlalu, ya, penyebutannya, ya. Dan juga dalam lafaz Al-Bukhari dikatakan, ma kuntu uhibbu an arahu minas syahr shaiman illa ra'aituhu. Ya, tidaklah aku ingin melihat Nabi SAW berpuasa di suatu bulan kecuali pasti aku melihatnya. Ya. Dan tidaklah hal tersebut aku lakukan, ingin melihat Nabi berbuka, kecuali aku pasti melihat Nabi berbuka, artinya tidak berpuasa. Nah, kemudian sampai disebutkan, ya, wa ma masistu khazzatan wala hariratan wala dibajan alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah menyentuh, kata Anas bin Malik, ya, tidak pernah aku menyentuh kain sutra, ya, yang lebih halus dan lebih lembut dari telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu abiran atyab raihatan min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku mencium suatu bau wangi-wangian yang lebih harum daripada bau wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Intinya di sini Nabi disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau berpuasa dan terkadang beliau berbuka.
Ya, wallahu alam, berpuasa yang dimaksud di sini tidak terikat dengan waktu tertentu. Ini kapan saja Nabi mau berpuasa, beliau lakukan puasa. Ini namanya puasa sunnah mutlak. Ya, puasa sunnah mutlak. Jadi kita kenal ada puasa sunnah mutlak. Kapan saja silahkan berpuasa. Dari semenjak matahari dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari silahkan berpuasa, asalkan jangan atau bukan di waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang kapan? Sudah berlalu penjelasannya, ada 5 waktu yang terlarang, yaitu Aidain, 2 hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan 3 hari Ayyamut Tasyriq, tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Iya. Nah, itu waktu yang terlarang. Setelahnya atau selainnya, maka silahkan berpuasa, ya. Namanya puasa sunnah mutlak. Nah, juga diterangkan dalam hadis yang lain, ya, terkait masalah itu. Ada sejumlah hadis dan juga telah berlalu penyebutannya di dalam hadis-hadis yang telah pernah kita bacakan. Ya. Para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya ketika Nabi SAW kadang melakukan puasa dan kadang beliau tidak melakukan puasa, ya, ini beliau memilih sesuatu yang terbaik bagi beliau sesuai dengan kemaslahatan yang ada, ya, sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Makanya, ya, terkadang para sahabat melihat Nabi itu sering berpuasa, namun terkadang juga beliau sering berbuka. Nah, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, seperti dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram, di mana beliau mengatakan wasirru fi hadza wallahu a'lam, ya, rahasia dari hal tersebut wallahu a'lam, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW apabila banyak kesibukan beliau, terkadang Nabi mengakhirkan puasanya karena beliau sibuk dengan urusannya, terkadang dengan jihad dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada kesibukan Nabi, dimaklumi Nabi SAW adalah seorang pimpinan ketika itu kaum muslimin. Nah, sehingga tentu saja banyak masalah-masalah yang menghampiri beliau, ya. Tentunya ketika beliau berpuasa di waktu-waktu sibuknya tersebut, nah, ini akan mengurangi kekuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga beliau lebih nyaman untuk tidak berpuasa. Tapi di waktu-waktu senggang beliau, ya, di waktu-waktu kosong beliau dari kesibukan, beliau memperbanyak puasa. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Taib. Jadi, intinya ada puasa sunnah mutlak. Nah, sebagaimana sholat, ya, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Kalau sholat sunnah muqayyad, ini yang terikat dengan waktu tertentu. Misalnya sholat sunnah duha. Nah, ini tidak boleh dilakukan di malam hari, tapi di waktu duha, ya, ketika matahari terbit, ya, sejarak 1 tombak, ya, itulah waktu mulainya sholat duha sampai sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir atau menunjukkan waktu zuhur, mendekati waktu zuhur. Nah, selain itu tidak boleh karena dia muqayyad, terikat dengan waktu, ya. Demikian pula sholat witir, ya kan. Nah, sholat qiyamul lail, ya, tidak boleh dilakukan di siang hari, ya kan, kecuali kalau sifatnya qadha'an, mengqadha, ya, karenanya ada pembahasan qadha dari qiyamul lail, itu pembahasannya lain. Tapi asalnya dilakukan di malam hari karena terikat di waktu tertentu, ya. Nah, demikian pula puasa-puasa sunnah yang lainnya, ya. Nah, ada namanya puasa sunnah mutlak. Kalau puasa sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak, ini tidak terikat dengan waktu tertentu. Silahkan sholat kapan saja, asalkan bukan di waktu yang terlarang. Misalnya antara maghrib dan isya, dia ingin sholat 2 rakaat salam, ya, maka itu boleh saja, mungkin dibuka aja. Jadi dia ingin lakukan 2 rakaat salam, itu boleh, dan itu namanya puasa sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Nah,
antara zuhur dan asar, dia ingin melakukan sholat sunnah mutlak, silahkan, tidak ada masalah akan hal tersebut. Nah, taib. Demikian pula puasa. Puasa demikian, ada puasa sunnah mutlak dan ada puasa sunnah muqayyad. Ada puasa sunnah mutlak dan ada puasa sunnah muqayyad. Telah berlalu terkait dengan puasa sunnah mutlak. Nah, adapun puasa sunnah muqayyad yang terikat dengan waktu tertentu, zaman tertentu, ya, maka ini ada beberapa puasa yang sebagian besarnya telah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya di sini kita detailkan ya. Kita sebutkan kembali. Yang pertama adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini muqayyad ya kan? Terikat di waktu, yaitu di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal ba'da Ramadan. Ya. Seperti dalam hadits Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ya, seperti puasa setahun penuh. Nah, kenapa? Ya, karena al-hasanah, ya, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di pertemuan yang telah lalu. Nah, dan juga telah kita sebutkan ya, rincian-rincian permasalahan terkait dengan puasa Syawal. Bagaimana kalau dia masih punya hutang puasa, ya. Bagaimana kalau dia masih mengqadha puasanya, ya. Nah, ini juga telah berlalu di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu puasa, ini yang mungkin belum sempat kita bahas, ya. Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu dari puasa yang disunnahkan juga. Ya, tentunya kita pahami, kita maklumi, sudah kita bahas puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah puasa Arafah. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini berpuasa dari awal hari di bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ya, itu disunnahkan berdasarkan hadis dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dan hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata sebagian istri Nabi, kana yasumu tis'an min Dzulhijjah, ya, bahwa Nabi SAW itu berpuasa 9 hari ya, di bulan Dzulhijjah. Maksudnya 9 hari apa? Yani dari awal bulan sampai akhir bulan. Ya, dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, maksudnya dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9. Nah, sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan juga di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, wa thalatha ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari ya di setiap bulan. Nah, ini. Jadi selain disunnahkan puasa Arafah, juga disunnahkan berpuasa 9 hari di bulan Syawal. Dari tanggal 9 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ya, dan berdasarkan keumuman haditsnya Ibnu Abbas, di mana Nabi bersabda, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada satupun hari yang amalan soleh ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar. Ya, sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula amalan jihad di jalan Allah? Ya, kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula amalan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwanya, hartanya, lalu dia tidak kembali lagi setelah itu, yakni mati syahid. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan tidak diragukan ya puasa ya dari amal soleh yang paling utama ya, sehingga dari keumuman hadits ini ya, disunnahkan untuk melakukan puasa juga di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah.
dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun dari 9 hari ini yang paling ditekankannya adalah puasa Arafahnya di tanggal 9-nya. Itu yang paling ditekankan. Itulah yang datang penyebutan hadis yang menyebutkan keutamaan diampuni dosanya sepanjang selama 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Nah, taib. Ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum, ya. Nah, adapun terkait yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini telah kita sebutkan ya, puasa Arafah itu ya disunnatkan untuk selain jamaah haji. Kalau jamaah haji disunnahkan bagi mereka untuk berbuka ketika mereka wukuf di Arafah. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi dalam suatu hadits yang sahih ketika para sahabat ya berselisih apakah Nabi ini berpuasa atau tidak di tanggal tersebut ya. Maka ketika itu Ummu Fadl ya membawakan segelas susu untuk Nabi SAW, maka Nabi pun meminum susu tersebut dan dilihat oleh para sahabat ya. Artinya ketika itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak sedang berpuasa. Beliau tidak sedang berpuasa. Nah, maka tidak disunnahkan bagi jamaah haji untuk berpuasa ya. Tapi selain jamaah haji disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Kenapa mereka tidak disunahkan puasa bagi jamaah haji? Ya, karena kata para ulama, ya, para jamaah haji itu disibukkan dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat lagi, yaitu mereka disibukkan dengan doa, ya, kemudian dengan ibadah-ibadah dan seterusnya. Nah, taib, ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat, ya, yaitu puasa di bulan Muharram. Ya, secara umum puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Itu berdasarkan haditsnya Abu Hurairah, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Allah, setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ya. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat lail, qiyamul lail. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Muharram secara umum ya, dari awal bulan sampai akhir bulan itu puasa yang utama ya, puasa yang utama. Nah, apakah boleh berpuasa dari awal bulan sampai akhir bulan sebulan penuh begitu ya? Ya wallahu alam, kalau kita melihat dari sunnah Nabi, Nabi itu tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja ya. Makanya kalau kita ingin lihat contoh dari Nabi SAW, maka kalau ingin berpuasa di bulan Muharram silahkan memperbanyak puasa, tapi tidak berpuasa sebulan penuh ya. Jangan disamakan dengan Ramadan, karena tidaklah ada puasa yang kita disyariatkan puasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jelas ini? Nah, itu sebagaimana penjelasan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Taib. Kemudian yang kelima, puasa yang kelima itu puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itu puasa di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ya. Demikian pula 1 hari sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a, yang dikenal dengan puasa Tasu'a, puasa di tanggal 9 Muharram. Itu disunnahkan ya, itu disunnahkan. Nah, dan riwayat-riwayat banyak menyebutkan puasa di tanggal 10 dan juga di tanggal 9. Ada khilaf para ulama terkait dengan berpuasa di tanggal 11. Tapi riwayat yang menyebutkan hal tersebut, riwayat yang tidak kuat. Yang kuat itu di tanggal 9 dan di tanggal 10 saja. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ya. Adapun kalau ingin berpuasa di tanggal 11 Muharram, boleh saja. Ya, boleh saja, bukan karena mengamalkan hadis dhaif, akan tetapi ya secara umum berpuasa di bulan Muharram. Keutamaan puasa di bulan Muharram. Dan juga kalau dia ingin dapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan ya, maka dia bisa puasa tanggal 9, 10, 11. Dia dapatkan puasa Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram Asyura, dan sekaligus dia dapatkan juga puasa, keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan ya kan. Telah berlalu ya pembahasan disunnahkannya puasa 3 hari dalam satu bulan. Jelas ini? Nah, kalau dia ingin puasa tanggal 10 saja, apakah boleh? Ya, dari sisi boleh saja, akan tetapi kurang afdol. Yang afdolnya kalau dia juga puasa di tanggal 9 Muharram, Tasu'a,
dan 10 Muharram, karena disebutkan dalam hadis itu sebagai bentuk penyelisihan ya kepada orang-orang Yahudi. Ketika Nabi mengetahui bahwasanya orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram ya, maka kata Nabi ya, kalau begitu ya, idza jaa al-amul muqbil, apabila datang tahun depan ya, kita akan berpuasa di tanggal 9 insyaallah. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al ya, Nabi SAW telah wafat duluan. Nah, sebelum beliau sempat berpuasa di tanggal 9 Muharram. Tapi beliau sudah berkeinginan, ya kan? Sehingga hal tersebut menjadi perkara yang disunnahkan bagi umatnya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan banyak riwayat-riwayat ya terkait dengan masalah ini, ya, puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, baik, kemudian yang ke-6 ya, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini juga telah berlalu penjelasannya ya. Sudah berapa kali kita sebutkan ya, sunnahnya berpuasa di bulan Sya'ban, di mana Nabi SAW itu tidaklah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidaklah beliau memperbanyak puasa di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Sampai kita sebutkan ya, kenapa Nabi SAW lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban melebihi puasanya di bulan Muharram. Ya, padahal telah jelas ya, Muharram puasa yang lebih utama, ya kan? Maksudnya Nabi pernah menyebutkan puasa di bulan Muharram itu yang lebih utama setelah puasa Ramadan, ya kan? Tapi kenapa ya Nabi SAW lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Apakah lebih utama Sya'ban? Nah, ini ada beberapa jawaban para ulama. Ya, kalau Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ya baru mengetahui ketabahannya itu di akhir-akhirnya, di akhir-akhir kehidupan beliau, ya, baru beliau mengetahui hal tersebut. Nah, itu kata Imam An-Nawawi. Ada juga menyebutkan bahwasanya beliau juga menyebutkan barangkali tatkala di bulan Muharram ya, Nabi ingin memperbanyak puasa, namun karena banyak kesibukan beliau di situ sehingga beliau terhalangi untuk melakukan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ini jawaban-jawaban Imam An-Nawawi. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya beliau di kitab Bulughul Maram, Fathul Jalali wal Ikram, beliau menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu lebih utama dari sisi karena dia puasa muqayyad. Adapun puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Muharram karena dia tidak tentu, walaupun memang betul di bulan Muharram, tapi dia tidak tentu ya, sehingga dari sana beliau menimbang puasa Sya'ban yang muqayyad itu lebih utama, karena telah berlalu puasa sunnah muqayyad itu lebih utama daripada puasa sunnah mutlak ya, puasa sunnah mutlak. Jelas ini? Nah, ini wallahu ta'ala jawaban para ulama terkait masalah ini, dan telah kita jabarkan terkait dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib. Kemudian puasa di hari Senin dan Kamis. Ini juga telah berlalu penyebutannya ya, dan ada sejumlah hadis seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Tirmidzi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Nabi SAW itu menjaga puasa Senin dan puasa Kamis. Ya, Nabi selalu menjaganya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain ketika disebutkan puasa Senin dan Kamis, Nabi katakan dzanika yaumani tu'radu fiha aw fihimal a'malu ala rabbil alamin fa uhibbu ayu arrada amali wa ana shaim. Itu adalah 2 hari yang 2 hari tersebut, yaitu di hari Senin dan Kamis, diperhadapkan amal-amal soleh kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku sangat cinta manakala amalku diperhadapkan kepada Allah dan aku sedang berpuasa. Nah, ini riwayat yang menyebutkan akan hal tersebut, dan ada riwayat-riwayat yang lain ya terkait dengan masalah itu. Baik, kemudian yang ke-8 dari puasa-puasa sunnah muqayyad, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan ya. Dan yang lebih utama adalah melakukan puasa ayyamul bid ya. Ayyamul bid. Jadi zahirnya di sini puasa 3 hari itu ya, puasa ayyamul bid itu bagian dari puasa 3 hari sebenarnya di bulan Sya'ban, dan itu waktu yang paling utamanya sebenarnya. Waktu yang paling utamanya ya untuk puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu puasa ayyamul bid. Tapi kalau misalnya dia tidak sempat puasa ayyamul bid,
maka dia puasa ya, terserah, yang penting di bulan tersebut sebanyak 3 hari, entah di awal bulan atau di akhir bulan, ya bisa dia memilihnya. Nah, tapi kalau dia mudah untuk puasa ayyamul bid, puasa di ayyamul bid. Kalau dia sudah puasa ayyamul bid, maka sudah cukup ya dari puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, ini wallahu taala alam. Itu juga sebagaimana penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, karena memang riwayat yang menyebutkan terkait dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, ada riwayat yang menyebutkan menentukan waktunya, dan ada riwayat yang tidak menyebutkan waktunya kapan. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Ya. Seperti wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, ya, ausani khalili bi thalathin. Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan. Ini kan mutlak, tidak disebutkan di pertengahan bulan atau di akhir bulan atau di awal bulan. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Nah, sementara dalam riwayat yang lain ya disebutkan Nabi menyebutkan puasa ayyamul bid, ya, yaitu di tanggal 13, 14, 15. Nah, itu yang kita telah sebutkan haditsnya, karena Rasulullah SAW ya'muruna an nasumal bid 13 atau 13 wa 14 wa 15. Nabi SAW memerintahkan kami untuk berpuasa ayyamul bid, perintah sunnah di sini, yaitu di tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriyah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan ada riwayat-riwayat yang lain semisal dengan itu dari penyebutan puasa ayyamul bid. Baik, yang terakhir yang ke-9 yaitu puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ini yang dikenal dengan puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan telah berlalu ya penyebutan tentang puasa Nabi Daud ini, sehari berpuasa dan sehari tidak, di pertemuan sebelumnya. Ya, bahwasanya inilah puasa yang paling utama yang dilakukan, dan itu adalah puasa nisfud dahar, puasa setengah tahun. Karena kalau dia sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, nah itu sama dengan puasa setengah tahun. Ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kalau kita lihat ada ya sekitar 9 puasa sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, seperti yang telah kita jelaskan. Nah, kemudian dari perkara yang perlu diperhatikan terkait dengan puasa, kan banyak ya puasa sunnah tadi kita sebutkan, ada yang mutlak, ada yang muqayyad ada 9 ya macam puasa sunnah, ya kan, ya banyak puasa-puasa itu ya. Ya, tentunya kalau misalnya seseorang ya, bisa melakukannya, ya itu semuanya itu tentu jauh lebih utama, itu lebih utama ya, walaupun ada sisi-sisi yang mewakilinya ya. Kalau dia puasa ayyamul bid ya tidak perlu lagi puasa 3 hari dalam sebulan dan seterusnya ya. Nah, hanya kalau seseorang harus memilih ya dari puasa-puasa sunnah itu, maka hendaknya dia pilih ya amalan atau puasa yang dia bisa continue melakukannya, dan jangan sampai memberatkan dirinya ya. Jangan sampai memberatkan dirinya sehingga dia pun menjadi lalai dari perkara yang lebih bermanfaat atau lebih wajib daripada amalan-amalan sunnah. Jelas ini? Nah, jadi seseorang kalau misalnya puasa yang bagaimana? Ya sudah, dia lakukan puasa ya yang dia bisa continue di situ. Ya. Dia bisa continue di situ. Ya. Dan para ulama, sebagian ulama menyebutkan seseorang kalau ingin memulai puasa, dia mulai dulu dengan sesuatu yang ringan. Ya. Jangan dia belum pernah berpuasa misalnya, dia ingin langsung coba-coba puasa Daud. Itu berat, ya. Nah, tapi dia bangun dulu dengan yang ringan, ya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ketika diberikan kemampuan, puasa ya Senin Kamis. Ya, bertahap. Ya. Ketika melakukan amalan itu continue, itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak dilakukan amalan tapi ya hanya beberapa saat saja berhenti. Ya. Nah, ini tidak utama. Jelas ya? Nah, kemudian jangan sampai memberatkan dirinya, ya. Seorang misalnya ya, dan itu dilihat. Kalau misalnya seseorang penuntut ilmu, seperti yang pernah kita singgung, ya. Penuntut ilmu dia belajar, ya kan? Dia berpuasa
tentu utama ya bagi dirinya. Tapi tidak semua orang kuat puasa. Ya. Ada orang yang berpuasa mampu dia, tapi ya menyebabkan dia mungkin bisa jadi tidak kuat untuk belajar, ya, dan seterusnya. Sementara dia penuntut ilmu, dia butuh untuk mempelajari ini dan itu, ya kan, dari ilmu-ilmu yang harus dia pelajari, ya. Maka kalau dia memang tidak kuat berpuasa, maka yang lebih utama dia tidak berpuasa, ya, karena dia ada tugas yang lebih urgen lagi, yang lebih penting lagi, yaitu dia melakukan menuntut ilmu, ya, dia menuntut ilmu, ya. Sebagaimana Nabi SAW terkadang dihinggapi dengan masalah-masalah, ya, perkara-perkara yang perlu beliau selesaikan. Terkadang beliau tidak berpuasa, tapi di waktu senggang beliau berpuasa, di waktu luang beliau berpuasa. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi dipilih mana yang mudah bagi seseorang, ya, dan dia bisa continue melakukannya, ya, walaupun sedikit, maka tentunya itu yang jauh lebih utama. Nah, kemudian juga telah kita jelaskan terkait dengan niat puasa sunnah, ya. Itu dibedakan, ya. Itu makanya diantara manfaat juga kita bedakan puasa sunnah mutlak dan puasa sunnah muqayyad. Nah, di sana ada pembahasan para ulama terkait dengan hukum puasa sunnah, ya. Dia berniat bukan di malam hari, tapi di waktu siang dia baru berniat, ya. Dengan syarat dia belum makan sesuatu dan belum minum sesuatu dari semenjak terbitnya fajar, ya. Boleh bagi dia untuk melakukan seperti itu kalau puasa sunnah. Dan ulama memberikan catatan seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, muridnya Syekh bin Baz rahimahullah, pengarang kitab Hisnul Muslim. Beliau juga menyebutkan syaratnya dengan, yaitu dia belum makan di waktu setelah terbitnya fajar, dan syarat yang kedua itu dilakukan untuk puasa sunnah mutlak, ya. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Artinya kalau puasa sunnah muqayyad, itu tidak boleh, dia mesti niat puasa di malam hari. Ini menurut pendapat beliau rahimahullahu ta'ala, ya, karena sifatnya dia muqayyad, ya kan, terikat dengan waktu, ya, dan disebutkan keutamaannya, maka mesti memang dia melakukan puasa itu, ya, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ya. Beda dengan puasa, kadar nilai pahalanya berbeda dengan orang yang niat puasa semenjak di malam hari, ya, dengan orang yang baru niat puasa ketika siang hari, puasa sunnah mutlak. Karena mungkin, ya, tiba-tiba dia ingin puasa, kebetulan belum sempat makan. Artinya begini, kalau dia sudah sempat makan, sempat minum setelah terbit fajar, tidak boleh puasa, ya. Kenapa? Ya, namanya orang puasa itu kan dia menahan diri dari makan dan minum semenjak terbitnya fajar hingga terbenam matahari, ya. Dari 10 pagi itu, bukan di subuh hari, bukan di waktu setelah terbitnya fajar, karena dia belum berniat puasa ketika itu. Jelas ini? Nah, ini wallahu ta'ala alam bisawab, ya, itu yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan adab orang yang berpuasa, ini yang melakukan puasa sunnah, ya. Tentunya ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Ini yang pembahasan terakhir yang kita bahas di sini. Yang pertama, hendaknya dia mengikhlaskan amalan sunnah itu, puasa sunnah itu hanya karena mengharapkan wajah Allah dan pahala di sisinya. Dan hendaknya dia jalankan sesuai dengan sunnah Nabi, ya, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kita pelajari fikihnya puasa sunnah, supaya kita tahu ilmunya, dan dari sana kita bisa mempelajari tentang hal tersebut serta mengamalkan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, ya, dari adab yang kedua, hendaknya dia menjauhkan diri dari beramal karena ingin dilihat, riya, beramal karena ingin didengar, sum'ah, ya, dan seterusnya, ya. Karena tentunya amalan yang sudah dicampuri dengan riya, kemasukan sum'ah, ini amalan yang sia-sia, menjadi tidak bermanfaat, terhapus amalannya. Nah, kemudian juga, ya, terkait dengan
seorang yang berpuasa sunnah, ya, ini ada permasalahan. Apakah boleh dia tiba-tiba ingin membatalkan puasa sunnahnya? Ya, jawabnya itu boleh, karena puasa sunnah. Ya, apalagi kalau misalnya ada memang dorongan untuk melakukan untuk berbuka. Ya, misalnya tiba-tiba ada tamunya, ya, dia hidangkan, sementara dia puasa, ya kan? Dia sedang berpuasa, ya. Dia mau hidangkan tamu, tapi tamunya dia tidak merasa enak dengan tamunya, dikarenakan apa namanya? Dikarenakan dia tidak merasa nyaman kalau misalnya tamunya tersebut, ya, makan sendiriannya dan dia tidak ikut makan bersamanya. Maka boleh bagi dia untuk apa namanya? Makan bersama tamunya, dan dengan itu dia berbuka. Dengan itu dia berbuka. Doil. Masuk dulu anak ya. Masuk. Doil. Nah. Taib. Ini apa namanya? Adab yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Bagi orang yang melakukan puasa sunnah, ya boleh bagi dia untuk menjawab undangan seseorang, ya. Ketika dia diundang, dia datang, tapi kalau misalnya ditawari makan, katakan dia berpuasa. Tapi apakah boleh dia berbuka? Kita katakan boleh bagi dia untuk berbuka, ya. Apalagi kalau misalnya dia merasa tidak nyaman dengan orang yang mengundangnya, dia langsung ingin berbuka, boleh, karena puasa sunnah, ya, tidak ada masalah. Jelas ini. Yang tidak boleh itu kalau puasa wajib, tidak boleh dia batalkan gara-gara apa namanya, dia ingin sesuatu dari makanan atau apa, ya. Itu disebutkan oleh para ulama. Sama misalnya puasa qadha, karena puasa qadha Ramadan itu puasa wajib, atau puasa nadar, atau puasa kafarah, membayar kafarah. Ini tidak boleh dibatalkan, ya, hanya gara-gara hal tersebut, ya. Tapi kalau puasa sunnah silahkan, boleh dibatalkan, ya. Baik karena ada sesuatu dari hajat kebutuhan, ya, atau tidak ada. Baik karena merasa tidak enak dengan orang atau tidak, ya. Baik karena diundang atau tidak, boleh. Nah, jelas ini. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, seperti di sini dalam Kitabus Shiyam, ya, karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Nah, kemudian juga yang terakhir diingatkan terkait dengan seorang wanita, ya, dia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ya, kata Nabi, la tasumul mar'ah wa zawjuha syahidun illa biidnih. Ya, tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sisinya, kecuali kalau suaminya mengizinkan. Nah, jadi kalau puasa sunnah itu harus izin suami dulu bagi wanita, ya. Nggak boleh langsung puasa sunnah. Kenapa? Ya, kata para ulama, ya, karena suami itu punya hak, ya, punya hak dalam artian ketika suaminya menginginkan suatu hajat kepada istrinya sementara dia berpuasa, ya, tentunya dia tidak bisa melakukan, ya kan? Nah, makanya dari situ hikmah syariat, ya, menyebutkan bahwasanya kalau seorang istri ingin puasa, izin dulu sama suami, ya, puasa sunnah, ya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, ini walaupun tanpa izin tidak masalah, ya. Tapi kalau puasa sunnah mesti dengan izin suami. Nah, dan ada riwayat-riwayat yang lain menyebutkan masalah itu. Wallahu taala alam bisawab, ya. Dengan ini selesai sudah pembahasan yang terkait dengan fikih puasa sunnah. Alhamdulillah kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram dan juga dari kitab Umdatul Ahkam beserta syarah-syarahnya, dan juga kita melihat kitab-kitab yang lain yang membahas terkait dengan puasa sunnah ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ya, seputar permasalahan ini bisa menambah ilmu kita, ya, khususnya dalam masalah ibadah puasa sunnah, ya, baik itu yang mutlak maupun yang muqayyad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu beramal dengan amalan soleh dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Demikian, wallahu taala alam bisawab.
Ya, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.